Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang sangat saya sayangi dan sangat saya banggakan, bil khusus sini yang ruang Syekh Zahid Syarif, ya. Kenapa kok sini terlalu rajin? Karena sini itu adalah orang-orang istimewa. Walaupun yang ruang sebelah jarang barisnya, jarang kumpulnya, ketahuilah ada alasan kenapa ruangan ini itu begitu sangat ketat. Barisnya ada yang sampai 1 kali seminggu, kalau sekarang, kalau sebelumnya itu hampir setiap malam. Maka itu adalah tanda bahwa ruangan ini tuh dimuliakan. Ya, sesuai dari nama ruangannya, Asy-Syarif, mulia. Ya, diambil dari nama Bapak Tuan Guru. Adapun foto malam ini ada beberapa hal yang khusus untuk sini yang ruang besar. Tidak jauh berbeda dengan penyampaian yang tadi, tapi akan saya rincikan lebih spesifik. Kalau tadi kan ruang gelap, ruang besar. Ini khusus buat sini yang ruang besar. Ada yang mau percaya atau tidak? Jadi akan saya ceritakan sedikit. Menjadi seorang pemimpin itu, tantangan terberatnya adalah di teman sendiri. Sini ngelihat teman ada yang padahal dia dari sisi keamanan, tapi kok dia nggak ngejalanin tugasnya. Yang ngomong misalkan ketua ya, ketua pasrah nih. Udah, padahal baru aja dilantik. Divisi kebersihan, jaga kebersihan asrama. Yang divisi perlengkapan, jaga perlengkapan asrama. Tapi kenapa? Kok dia yang main-main, pakai sapu ruangan, terus pipa dihancurin, mungkin ya, mungkin. Terus yang keamanan, dia keluar jam 12 malam, keluar jam 1 malam. Siapa kira-kira itu? Teman sendiri. Jadi tantangan terberat dan terbesarnya ada di teman. Ngontrol adik kelas itu mudah nih. Saya ngontrol kalian itu mudah. Tapi mengontrol teman-teman kelas itu sulit buat saya. Karena apa? Ketika ketua kelas itu bilang, ayo kita bareng-bareng, kita jangan kayak gini. Tapi nyatanya apa? Ada teman yang banyaknya tugas, bla 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 bla. Tapi kalau kalian, ayo kita kumpul. Ini kan semuanya kumpul ya. Enak. Mengatur orang lain yang selain sendiri-sendiri dan juga teman yang satu angkatan. Tantangan yang paling berat itu di diri sendiri. Baru ke teman dan juga orang lain. Paham adik-adik ya? Jadi bagaimanapun nanti bentuk karakter manusia yang ada yang keamanan, terus dia tidak menjalankan tugasnya sebagai keamanan, ya udah peringati. Kalau tidak mau diperingati, bagaimana solusinya kemarin ketika kita kumpul itu? Ya, catat, serahkan ke ISPPH. ISPPH dulu yang main nih. Ya, karena mereka lah tangan kanan daripada pembina. Kalau mau, saya pribadi yang tangani. Untuk sini nih. Ya, karena kan janji awal saya dulu sewaktu ini masih angkatannya Alan. Pokok besok akan saya buat pasrah yang akan datang ini betul-betul menjalankan tugasnya. Kalau yang kemarin bisa dihitung. Alan, Alif, Adrian, Baim, Enji, Ati, Denny. Bisa dihitung. Nah, saya maunya yang pasrah sekarang ini tidak bisa dihitung. Berarti maksud saya, dalam arti semuanya kerja. Belajar dari sekarang. Menjadi seorang pemimpin. Karena nanti, sekarang sini kelas 1, 2, 3, 4, 5. Sebentar lagi di saat kelas 5 itu sini akan mengambil posisi yang lebih tinggi dari pasrah. Yaitu ISPPH. Jangan hanya sekedar nama pasrah aja di mungkin di bajunya pengurus asrama, divisi keamanan, koordinator, lengkap, nama, tanggal lahir, nomor HP, segala macam.
Misal, ya sampai nama ayam map. Siapa tahu kan? Saking anunya. Tapi itu tidak berguna. Kenapa? Yang dilihat adalah kinerjanya, bukan dari devisinya, bukan dari keamanannya, bukan dari kebersihannya. Tapi yang dilihat adalah aksinya. Tahu namanya aksi? Sini melakukan, bukan hanya sekedar ngomong, bukan hanya sekedar nyuruh-nyuruh, bukan hanya sekedar, halo, saya yang jadi divisi keamanan, tetapi tidak mengamankan teman-teman yang berbuat masalah. Sama ya, Dek? Satu, tantangan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi tantangan itu? Lebih-lebih teman dekat nih. Kadang kalau teman dekat itu sulit dikasih tahu ya. Ngerasa kayak apa ya? Padahal baru lebih ibadah. Tokol. Aja dua. Pembina ngerawas. Umak. Dikawin sih. Itu tadi. Bagaimana cara kita menghadapi teman yang seperti itu? Teman dekat lebih-lebih. Yaitu tetap dinasehati, tetap diingatkan terkait dengan tanggung jawab masing-masing. Beberapa nama yang kemarin, ingat ya, yang tidak hadir di jam sekolah, saya bilang seperti ini grup pembina. Hanya ada satu nama yang tidak saya tangani. Karena yang satu nama ini begitu lihai bersilat lidah. Tahu namanya bersilat lidah? Pintar sekali buat alasan. Tahu dirinya salah, tapi tetap masih membela diri. Mana saya bilang, saya pernah ditanya, kenapa ada ngumpulin tugas Budi? Oh begini Bu, oh saya tidak terima alasan. Dikumpulin atau enggak? Dibuat atau enggak tugasnya? Enggak Ibu. Ya udah, cukup sampai di situ. Kenapa? Terlalu banyak alasan akan memberikan kesan bahwa kita semakin menjadi orang yang salah. Tidak usah membela diri. Dengan berkedok membantu teman, dengan berkedok izin BAB. Ya, itu kembalinya kemana, Dek? Akhlak, adab, akhlak dan banin yang sidik lagi, taklim nanti ya lebih atas lagi, itu diterapin dia, jangan hanya sekedar dipelajari aja. Sama dia nih ya. Susahnya menyadarkan orang yang sadar. Yang di barat ini semuanya sadar, tapi dikasih tahu tidak sadar. Tapi kalau sini, alhamdulillah orangnya sadar-sadar semua. Jadi dikasih tahu sekali, langsung gerak. Tapi kalau yang di barat, teman-teman sini yang ini, yang di barat ini, dia lebih istimewa dibanding sini nih. Harus sering-sering pendekatan. Tapi pendekatannya kalau saya agak kurang. Karena itu ada teman yang kemarin udah dihukum, dia naik ke atas atap. Oke, adik-adik, jadi saya ulang kembali tidak apa-apa ya. Kemarin ada beberapa teman yang ngelihat saya video call sama bapak saya. Dan pesan yang saya sampaikan kemarin itu adalah pesan dari bapak saya. Bahwa Budi itu cowok. Harus kuat, tidak boleh cengeng, tidak boleh lembek. Satu kalimat, ada dua kalimat yang membuat saya tegar. Dan alhamdulillah dari kalimat itu, dari pesan itu, yang sebelumnya saya lemes, betul-betul tidak ada gairah kuliah kemarin nih. Tapi karena pesan itu alhamdulillah ya sedikit tidak mengembalikan saya yang sebelumnya. Apa itu? Satu tadi, tidak boleh cengeng. Kemudian yang kedua, jadi pemimpin itu harus memberikan contoh, bukan hanya sekedar nyuruh-nyuruh. Itu. Ingat adik-adik ya, kalau mau jadi pemimpin yang baik, ketika ada pemimpin yang memimpin kita, maka harus kita yang dipimpin harus baik. Paham adik-adik? Terus yang berikutnya, ini udah jam 9:03, supaya tidak terlalu lama. Saya tidak tahu ya, apakah dulu di Alan pernah saya terapin
saya panggil beberapa orang yang saya percaya nanti untuk bagian ini nih, sekolah. Kan sini punya absen khusus itu ya. Absen khusus untuk yang ada jam pertama kedua tapi 3 4-nya tidak ada. Ada absennya yang ini ya. Ya kan? Tapi itu kan di jam formal. Saya berharapnya ketika sini tahu ada yang tidak masuk di jam itu, catat namanya. Biar kita proses 2 kali di madrasah juga di pembinaan. Nah ini juga perlu diketahui sama Alan ya. Kemarin katanya sini bawa yang ini siapa Tamim, ada yang sini laporin kemarin tuh ya yang sini bawa Ustaz Herman. Patir apa aslinya patir itu jual pape ya pagi atau dia di sekolah atau di asrama? Maksud saya dia jamnya jam sekolah atau jam asrama? Jam asrama. Jadi kemarin setelah berunding sama kepala madrasah dengan kejadian ada teman sini yang ditonjok dulu itu ulul. Nah di hari penjemputan kemudian besoknya itu datang walinya nih, akhirnya dikasih tahu kok tidak ngelapor, kok malah ditangani sendiri karena kan itu jamnya jam sekolah. Jadi beliau berpesan untuk setiap masalah itu disesuaikan dengan waktu dan tempatnya. Kalau ditemukan di saat jam formal kayak patir yang merokok kemarin di belakang pakai api itu dia masuknya jam formal dan yang tangani adalah madrasah. Tapi kalau udah pulang dari sekolah, pulang dari madrasah, kemudian ditemukan ngerokok dan lain sebagainya, maka yang tangani siapa? Pembina. Pembina yang tangani. Ini biar jangan sampai nanti ada kesalahan. Ya, itu yang perlu ditahu. Begitupun dengan teman-teman adik-adik semua. Kalau boleh jujur? Kalau di ruang matiin dah. Ini ayat semua ini. Matiin.